Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita jumpa kembali di program Sesama, Sejenak Bersama. Bersama saya Chandra akan memandu program Sesama. Dan kita saat ini sedang berada di kawasan Bumikel, Mangudikaran, yang rencananya akan dibangun menjadi sebuah pusat perbelanjaan dengan nama M3 Mart. Dan di atas dari bangunan M3 Mart ini juga akan dibangun sebuah kafe yang bernama Cafe Panewu. Dalam program Sesama kali ini, kita akan sejenak bersama dengan dua orang yang paling penting di Kelurahan Mangudikaran. Siapakah mereka? Langsung saja kita akan temui Pak Lurah dan Ketua dari LPM Kelurahan Mangudikaran. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Pak Lurah Mangudikaran ini memiliki nama lengkap Bapak Asfandi Miftahul Yakin, SIP MAP. Tapi karena orangnya masih muda, ganteng, kita panggil saja dengan nama panggilan Mas Fafan. Ya. Mas Fafan aja. Ya. Dan Ketua LPM Kelurahan Mangudikaran, Bapak Insinyur Sugeng. Mas Fafan, gimana nih? Jadi Lurah Mangudikaran enak nggak ya? Bisa dibilang susah-susah gampang karena posisinya masyarakat Mangudikaran itu banyak, 7.900 sekian. Terus tingkat pendidikan yang bisa dibilang seperti tengah perkotaan. Yang kedua, masyarakatnya kritis-kritis. Jadi kalau menjadi pemimpin di masyarakat kritis harus lebih bisa ngayomi, harus lebih pintar karena masyarakat yang dipimpin lebih kritis, lebih pintar. Mas Fafan ini diangkat jadi Lurah Mangudikaran tahun berapa? Saya diangkat, ditunjuk oleh Pak Bupati pada tanggal 9 Maret tahun 2020. Jadi kami waktu itu mungkin ada pembaruan lurah-lurah muda di 20 kelurahan, mungkin ada sekitar hampir 60% lurahnya muda waktu saat itu. 20 Maret 2020, dan itu saya ingat persis ketika pertama kali bangsa Indonesia ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Artinya Pak Lurah ini juga Pak Lurah COVID nih. Ya, bisa dibilang tantangan kami dalam terjun ke masyarakat ya mungkin dicoba oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa bagaimana kita menghadapi pandemi, karena memang pandemi ini kan terjadi secara global mendunia. Jadi bagaimana kita melakukan kegiatan isoman, memberi sosialisasi ke masyarakat, apalagi di era tahun 2021 itu kan di masa COVID lagi naik-naiknya pada bulan Juli-Juni itu. Dan kebetulan saya waktu itu juga kena, bulan nggak ngantor, ibaratnya ngeremot kantor dari rumah, BFH, waktu itu kan BFH. Terus tambahannya 2021 jadi lurah banjir juga. Jadi 21 Februari 2021 banjir juga kena. Berarti Bang ya habis ngurusi banjir, ya ngurusi COVID. Artinya begitu Mas Fafan diangkat, langsung berhadapan dengan masalah COVID-19. Iya. Tenaga muda yang awalnya diragukan, tetapi akhirnya cukup cepat dan gesit. Gimana Pak Sugeng? Pengalamannya sebagai warga dengan kepemimpinan dari Mas Fafan. Saya merasakan sebagai warga Kelurahan Mangudikaran, geraknya sigap, tanggap, gesit Pak Lurah ini, sehingga met dengan LPM dan jajarannya. Ya, luar biasa, kita mengapresiasi jadi dari kepemimpinan Mas Fafan yang walaupun mungkin usianya masih muda. Soalnya biasanya lurah itu kan identiknya pakai kacamata tebal, Pak. Orangnya gemuk, teken kan. Kita mau menggali lebih dalam lagi tentang program-program yang Mas Fafan bersama dengan jajaran sudah kembangkan di Kelurahan Mangudikaran ini selama kepemimpinan berapa tahun kemarin? 2 tahun kemarin ya? Ya, 2 tahun kemarin lah. Ya. Lalu pencapaiannya sudah seperti apa? Ya, mungkin sedikit gambarannya. Jadi kami dari kelurahan berserta LPM dan masyarakat, terutama RT, RW, kader, dan lembaga kemasyarakatan lainnya sudah bersatu padu satu visi bagaimana kita menjadikan Mangudikaran ini kelurahan yang mandiri, yang dimana kalau orang mandiri ini kan identik
kelurahan yang bisa memenuhi atau menemukan masalah dan menyelesaikan masalahnya itu dengan sendirinya. Jadi bagaimana kita menjadikan Kelurahan Mangundikaran yang mandiri dari semua sisi. Bahkan sekarang kita sudah alhamdulillah Pak Sugeng, kita bisa membuat bungkel, terus makam yang selama ini makam menurut riwayat sejarahnya dulu Beru itu kan belum miliknya kelurahan, tapi miliknya pribadi dari juru kunci Mbah Jayoniman. Nah ini alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dalam hari pemerintah Kabupaten Nganjuk, di mana bengkok seluas 1,3 hektar ini bisa dijadikan makam untuk Kelurahan Mangundikaran. Terus yang untuk bungkel, bagaimana kita menjadikan sebuah kelurahan yang mandiri. Kita prihatin kalau seperti perbaikan selokan itu harus nunggu APBD, ini kan terlalu lama, rentan waktunya terlalu. Dengan adanya Bumil ini paling tidak 30% dari profit bersihnya ini bisa digunakan untuk CSR kepada masyarakat. Jadi masyarakat, misalkan ada Pak RT, Pak Lurah, ada saluran saya rusak, nggak lama nggak diperbaiki, ya cukup mengajukan proposal ke Bumkel yang sudah rame berjalan dengan profit yang cukup, bisa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saya beralih ke Pak Sugeng selaku Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ya, terima kasih. Yang salah satunya kemarin datangnya banjir kota, kita menangkap aspirasi ini membuat embung yang bersebelahan dengan makam yang dibebaskan 1,3. Lah, sebelahnya itu embung bisa digunakan untuk mengatasi banjir kota, untuk pengairan petani, dikembangkan oleh nanti bisa pembibitan ikan dan wisata Kelurahan Mangundikaran. Kami mengusulkan beberapa proyek, ya, fisik utamanya dari usulan yang kemarin tahun 2022 ini sudah terrealisasi sekitar 60-70%. Turun di Kelurahan Mangundikaran. Nah, yang belum turun ini Pak, nanti akan saya usulkan lagi ke tahun 23 menjadi skala prioritas. Beralih ke Diponegoro 1 yang kemarin setelah banjir tahun 2021. Nah ini meluap karena apa? Dari drainase yang berada di Panglima Sudirman itu dibangun tahun antara 77 sampai 80, ini konstruksinya gorong-gorong diameter 1 meter sehingga pembersihannya sangat sulit. Nah, ini waktu hujan meluap di Diponegoro 1 yang luapannya dari afur Sungai Asri sehingga Diponegoro 1 itu banjirnya sampai 20 cm sepanjang 300 meter. Nah ini selanjutnya apa yang menjadi harapan-harapan dari Mas Fafan ke depannya Kelurahan Mangundikaran ini? Kan tentunya Mas Fafan tidak selamanya akan berada di sini, ya kan? Apakah kalau Mas Fafan sudah nggak di sini lagi, proyek-proyek ini dan semua yang saat ini sedang dijalankan itu apakah tetap bisa berjalan atau justru malah berhenti? Kedepannya harapan saya ya, bagaimana yang aset pemerintah yang sudah kita serahkan kepada masyarakat ikut menjaga, memelihara, dan rasa memilikinya ikut handar beni lah. Jadi semua seperti di RPTRA di Puri Mangundikaran, Embung, Roro Suratmi, kafe ini, Bumkel, dan aset-aset yang lainnya yang diberikan oleh pemerintah, bagaimana masyarakat ikut menjaga. Mungkin nanti suatu saat, di saat saya sudah tidak di sini, mungkin ada peningkatan, mungkin lebih wow, dan itu bisa dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sendiri, dan toh yang menikmati kan masyarakat Mangundikaran sendiri. Jadi harapan kedepannya masyarakat Mangundikaran ini lebih sejahtera, lebih maju, dan cita-cita awalnya grand desainnya dengan Pak Kepala LPM mandiri nggih Pak Sugeng nggih. Jadi bagaimana masyarakat yang mandiri, dan kalau menjadi masyarakat mandiri mungkin suatu saat Mangundikaran ini menjadi cita-citanya, harapannya menjadi satu jujukan kelurahan yang mandiri se-Indonesia, menjadi tempat wisata studi tiru untuk kelurahan yang mandiri. Pemirsa, demikianlah kita sudah berada di acara Sesama Sejenak bersama dengan Mas Fafan, dengan Pak Sugeng.
terima kasih atas kedatangan dari Mas Papa dan Pak Sugeng sudah bersedia menjadi narasumber dan berbincang dengan kami di program Sesama. Pemirsa, nantikan program Sesama di edisi yang berikutnya dengan narasumber yang berbeda dan topik yang berbeda yang tentunya pasti sangat menarik. Selamat